Yo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Cito72. Di kesempatan hari ini kita akan membahas dan membongkar letak rahasia budidaya ikan lele bagian kedua ya. Oke, untuk para pembudidaya lele, sarapan di sini simak terus sampai habis ya, agar penjelasan kami tidak terputus-putus pula. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, dan bunyikan lonceng, jangan lupa. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Di session penjelasan ini kita akan menjelaskan dan menerangkan tentang cara memilih bibit ikan lele yang baik dan benar. Bibit ini adalah satu penentu untuk kita sukses dalam budidaya ikan lele, karena pada dasarnya yang menentukan kesuksesan itu yang pertama bibit, yang kedua air, dan ketiga perawatan. Oke, karena sangat pentingnya bibit ini, saat mencari bibit itu pada saat ini kita akan bahas ya, bagaimana kita memilih kriteria bibit itu dan bagaimana prosesnya, mekanismenya pada saat pengambilan. Oke, kita bahas hari ini agar ke depan itu para pemula itu bisa tidak salah pilih tentang bibit ini, karena bibit ini adalah fatal apabila kita itu ya tidak tahu ilmunya tentang gimana bibit sih yang harus kita cari, gimana bibit itu yang harus kita ambilnya itu gimana, bagaimana bibit ini ya, ibaratnya kita harus mempunyai trik cara untuk memilih bibit yang baik dan benar. Yang pertama kita bahas ya, cari pembibit yang sudah berpengalaman. Oke, di poin yang satu ini saya akan jelaskan cari pembibit yang sudah berpengalaman. Ini bahasanya sudah jelas berpengalaman, bukan asal-asalan atau bukan asal pembibit ya, karena di sini nih yang dicari nih yang berpengalaman biasanya mempunyai indukan, yang sudah bagus, yang luar biasa, yang sudah menghasilkan bibit-bibit unggul. Biasanya di sini yang berpengalaman ini mempunyai harga ya lumayan tinggi, karena apa? Mereka itu menjual kualitas daripada, ibaratnya apa? Dia mengutamakan kualitas lah. Ibaratnya seperti itu, makanya harga yang disajikan tidak sama pembibit pemula. Banyak pembibit pemula ya harganya miring ya, apa yang terjadi kan kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Oke, yang kedua, datang langsung ke lokasi pembibitan. Sebenarnya saat kita memesan bibit ini kita harus datang langsung ke lokasi ya, datang langsung ke lokasi, kita cek langsung gimana kondisi kolamnya, kondisi ikannya, perawatannya gimana, kita harus cek. Kenapa? Ya kita harus memahami lah tentang habitat pembibitannya itu sebenarnya gimana di sana, supaya nanti kita bisa sesuaikan pada saat kita pada saat ikan masuk di kolam kita, seperti itu. Terus yang kedua, kita kan bisa langsung melihat kualitasnya bibit itu gimana, terus yang kedua kesehatannya itu gimana, kan kita bisa lihat langsung ketimbang kita telepon dan bibit kita datang ya. Bibit datang, sudah datang ke rumah, kita main telepon, kita nggak tahu kualitas gimana, tiba-tiba dapat 2 hari, 3 hari, 4 hari bibit lele kita meninggal atau mati. Oke, yang ketiga, pilih bibit yang warnanya tidak pucat. Ya, di sini kriteria pucat ini adalah warnanya yang sudah memudar. Dalam artian di sini biasanya yang sehat itu warnanya agak gelap ya, hitam gelap, itu warnanya sehat itu. Tapi kalau yang sudah pucat-pucat itu yang ibaratnya kurang darah, kurang ini. Saya sarankan jangan diambil lah, karena itu identik lele pucat itu dengan lele yang kurang sehat. Oke, yang 4, pilih bibit yang memiliki gerakan yang gesit dan lincah. Ya, di sini saya terangkan bibit yang sehat itu
mempunyai kelebihan yaitu gerakannya lincah, gesit ya. Ibaratnya kalau kita tes kasih masuk tangan ke dalam kolam itu dia sudah berenang itu gesit sekali. Mungkin gerakannya itu tidak sama lah seperti lele-lele yang dalam kondisi sakit. Otomatis gerakan lele gesit lincah ini ya bisa kelihatan seperti itu. Menjadi pembeda lah antara lele sehat dan lele yang sakit. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang kelima, bibit yang ukuran sama. Pilihlah bibit yang ukurannya pilihlah bibit yang ukurannya itu sama. Dalam artian di sini bibit ukuran sama itu ibarat kita punya satu kolam ya, ukurannya kalau memang kita ngambil ukuran bibit sis 6, sis 5 atau mungkin yang saya anjurkan itu ya untuk pemula itu sudah bermain di sis 10, 11, 12 supaya tingkat kerawanan kematian bibit itu tidak sebesar yang bibitnya itu ya ukuran 5, 4 dan sebagainya. Kalau bisa ukuran bibit yang kita mau beli ini ukurannya sama, merata. Jangan yang ada yang ukuran 6, ada yang ukuran 7, ada yang ukuran itu susah sekali itu. Repotin lah kasarnya kalau kita beli, yang penting dibeda-bedakan nggak apa-apa. Kalau dijadikan satu itu ya itu sudah nanti. Yang jelasnya ya pertama ukuran ya, larinya ke besarnya gak sama seperti itu dan banyaklah permasalahan yang disebabkan nantinya. Oke, nomor 6, pilih bibit yang berukuran agak besar ya. Bagi pemula saya sarankan tadi ya, ukuran bibit itu minimal tuh yang besar, agak besar itu ya, minimal ukuran 9, 10, 11 itu sudah bagus lah. Karena lele yang bibit yang punya ukuran badan yang sangat besar atau ukuran yang sudah besar itu kapasitas dia menahan penyakit itu ya sudah begitu bagus lah, atau mungkin dia bisa mudah beradaptasi ke tempat yang baru ketimbang lele-lele yang ukuran kecil atau yang masih ya biasanya masih ukuran 4 ukuran 7, ukuran 8 itu masih kecil lah, dan itu susah untuk kita pelihara bagi para pemula. Kalau mungkin yang sudah terbiasa bisa main di ukuran demikian tidak jadi masalah. Yang saja ini khusus buat pemula. Kalau ingin sukses dan ingin bermain di titik aman ya cari ukuran bibit yang sudah besar, yang ukuran 9, 10, 11 dan seterusnya. Ya jangan terlalu besar juga ya. Kalau terlalu besar itu nanti ladanya ke lele konsumsi. Oke, nomor 8, utamakan kualitas daripada harga. Ya, di sini sudah saya terangkan jadi tadi ya sebelumnya, kita harus mengutamakan kualitas biarpun harganya mahal tidak jadi masalah. Jancuk. Karena bibit ini adalah buat saya ini nomor 1 ya, yang harus kita utamakan dulu. Yang kedua adalah air ya. Untuk masalah bibit ini percuma kita mendapatkan bibit dengan harga murah tapi lele kita tidak sehat, lele kita kualitasnya kita tidak tahu. Nah itu sudah yang menjadi kendala. Mending kita mendapatkan lele yang harga agak mahal sedikit tapi kualitas terjamin. Apalagi kebanyakan kalau yang sudah berlangganan dan mungkin yang punya pengalaman, lele kita meninggal atau mati ya kan, itu kita beli 1.000, 2.000, 3.000 biasanya digantiin sama si pembibit. Kalau kita sudah langganan ya itu pintar-pintar kalian lah berkomunikasi dengan si pembibit. Biasanya kalau pembibit yang sudah besar yang pengalaman dia memberikan kelebihan kepada konsumen seperti itu tadi, servisnya itu tadi. Apabila sakit atau mungkin mati di jalan atau mati sebelum 1 minggu ya mungkin bisa diganti berapa persennya, seperti tergantung kalian lah. Tapi kalau pembibit yang pemula ya hal itu tidak ada kemungkinan ya, nanti ketika ya memang pada kesempatan pertama bisa saya anjurkan cari yang berpengalaman, yang punya potensi dan kualitas bibit yang baik. Oke, yang nomor 9, usahakan pada saat pengambilan bibit pada saat pagi atau siang sore. Ya, di sini sudah jelas ya nomor 9-nya. Dalam pengambilan bibit ini harus usahakan pada pagi atau sore hari. Bahkan kalau memang itu mau dikirim ke kolam kita, ke rumah kita, usahakan si pembibit ini mengirimnya itu pagi atau sore. Karena pada saat
pagi atau sore ini suhu itu masih netral ya. Nanti kalau panas itu berubah. Kenapa? Dalam artian di sini kalau bibit itu berubah posisinya, suhunya, apanya, itu kan bisa merubah apa ya? Ya kecepatan beradaptasi ke tempat yang baru. Kalau memang pada saat kita ambilnya pagi, otomatis di tempatnya sana mungkin airnya masih dingin atau gimana, kita ambil untuk ke kolam kita mungkin suhu masih sama ya. Ini yang jadi permasalahan ini kan, kalau kita ambil sini sampai sini siang, nah itu yang istilahnya harus kita perhatikan juga ya. Yang jelasnya yang lebih tepat itu pagi atau sore, jangan siang hari, karena kondisi air suhu itu sudah berubah seperti itu, khususnya suhunya yang di permukaan dan di bawah kolam ya guys. Oke, saya rasa itu ya 9 tips dan trik bagaimana kita mencari bibit yang baik ya untuk lele kita, untuk agar lele kita itu kedepannya bisa bisa hidup terus lah, dalam artian kita sukses berkarya atau berwirausaha membudidayakan ikan lele. Oke guys, ini tadi saya lupa karena mungkin saya terlalu bersemangat ya. Di sini saya terangkan tadi yang kelewatan nomor 7, gunakan kantong plastik yang sudah diberikan oksigen untuk membawa bibit. Oke guys, mohon maaf tadi saya keselip satu ya, nomor 7 saya lanjut di sini saya terangkan. Gunakan kantong plastik yang sudah diberikan oksigen untuk membawa bibit. Ya di sini saya jelaskan. Kelebihan dari kantong plastik itu adalah satu, bisa diisi oksigen ya, bisa diisi oksigen. Kemungkinan kalau pengiriman mungkin agak jauh, plastik ini bisa digunakan. Kalau mungkin agak dekat ya bisa menggunakan jergen yang atasnya dibelah itu yang kayak biasanya itu ya. Tapi yang lebih bagus menggunakan, kalau menurut saya lebih bagus menggunakan plastik ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan plastik itu daya goncangan itu tidak begitu itu ya, maksudnya bukan daya goncangan apa ya, ibaratnya kalau ikan masukkan dalam air, kalau ada goncangan kan pasti itu natap kanan kiri itu. Nah, kalau mungkin kelebihan dari plastik itu ya dia tidak akan merasakan sakit lah, minimal kalau ketatap itu kan plastik kan lunak ya, tidak seperti jergen atau mungkin keras. Nah intinya itu di sini nih guys, kalau menurut saya plastik ini sangat recommended sekali karena bisa diisi oksigen ya. Dalam artian oksigen dalam air itu bisa terjaga lah, agar kondisi lele kita pada saat masuk di kolam kita, di habitat yang baru tidak begitu stres. Oke, saya rasa itu saja ya. Mungkin dari penjelasan nomor 1 sampai nomor berapa ini 9 mungkin keselip 1 ya. Untuk nomor 7 ini oke, tidak jadi masalah. Nah sekarang kita masuk di session penutup ya. Untuk session penutup ini saya jelaskan di sini catatan terpenting ya. Dalam kesuksesan budaya ikan lele, yang paling utama terletak pada kejelian kita dalam memelihara bibit ikan lele yang akan kita budidayakan. Oke, ini sudah jelas. Karena yang pertama adalah bibit, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah perawatan. Kalau tiga-tiganya ini sudah bagus, saya jamin kalian akan sukses. Namun kalau kolam kalian bagus, airnya bagus, perawatannya bagus, bibit jelek, tumbang juga, tidak ada yang pernah berhasil. Kalau bibitnya jelek pasti akan hancur juga, ya kan? Bibit bagus, air bagus, perawatan jelek, ya sama saja gagal lagi ya, ujung-ujungnya nanti ikan kena penyakit. Nah seperti itulah intinya, 3 elemen tadi itu, bibit, kolam, dan perawatan itu ya, perawatan banyak ya, itu harus tetap dijaga, dilakukan dengan baik, otomatis kita akan sukses. Oke, untuk saran saya dalam memilih bibit ikan lele, kita harus mengutamakan kualitas bibit daripada harga dari bibit itu sendiri. Oke, itu tadi sudah kita ulas ya, kita jelaskan. Nah itu intinya yang terpenting itu, jangan kita mencari bibit itu cari harga yang murah,
namun kualitasnya tidak bagus. Syukur-syukur kalau kita dapat harga murah, kualitas bagus, nah itu syukur-syukur. Namun kalau tidak ada yang kualitasnya bagus, harga mahal, bro, ingat di sini harga mahal itu selisihnya tidak jauh, mungkin selisihnya itu sedikit. Nah, disinilah kita harus jeli ya, kita harus paham, kita harus tahu bahwasanya kualitas itu terpenting daripada harta. Daripada harga. Jancuk. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari kami terkait cara memilih bibit yang baik, unggul untuk kita pelihara atau kita budidaya di kolam kita. Karena pada dasarnya tidak ada kesuksesan itu membudidayakan lele itu tanpa bibit yang bagus ya, tidak ada. Utamakan kita cari bibit yang bagus, berlangganan. Andai kata kita sudah dapat, terus kita berlangganan sama dia. Ya mungkin kedepannya kalau ibaratnya pengelolaan air tetap dan perawatan tetap, ya otomatis kita akan lanjut, kesuksesan itu akan lanjut. Intinya selama itu terus belajar dan kita cari pembibit-pembibit yang sudah terkenal atau mungkin sudah sangat lama lah membidangi tentang pembibitan tersebut. Oke, sekian, terima kasih tentang penjelasan kami tentang cari bibit yang unggul ini untuk budidaya lele. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa share, like, subscribe-nya ya.